Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Kehidupan Inspiratif. Dan kali ini kita mendapatkan video dari Bapak Denny Sumargo, di mana bisa dibilang disingkat Deksu, bukan Deksu, Densu, sorry salah, Densu singkatannya, di mana Denny Sumargo ini bilang bahwa di Kristen itu tidak ada jaminan keselamatan. Dan video ini langsung di-state atau dibalas langsung oleh Elia, di mana Elia ini penginjil, dia langsung menjelaskan bahwa ucapan Densu ini 100% salah. Gimana kelanjutan videonya? Langsung saja simak ke videonya. Kristen itu nggak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga. Aslinya itu. Lalu benarkah bahwa di dalam kekristenan tidak terdapat kepastian keselamatan? Yuk kita bahas. Nah, sebelum menjawab ada atau tidaknya kepastian keselamatan di dalam kekristenan, kita harus memahami bahwa keselamatan di dalam kekristenan bukanlah hasil upaya manusia, tetapi pekerjaan ilahi. Artinya, kita tidak bisa datang kepada Allah. Iman yang kita miliki bukanlah karena kita yang memilih untuk percaya kepada Yesus, melainkan Bapalah yang menentukan kita untuk bisa percaya kepada Yesus. Hal ini dikonfirmasi oleh Yesus Kristus di dalam kitab suci ketika ia berkata, "Tak seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapakku." Artinya, ketika kita menjadi percaya kepada Kristus, itu bukan karena kita yang memilih untuk bisa percaya kepada Kristus, melainkan sebelumnya Bapa telah memilih kita untuk bisa percaya dan datang kepada Kristus. Nah, pada poin tersebut kita bisa melihat bahwa terdapat kepastian keselamatan dalam kekristenan. Kenapa pasti? Sebab bukan kita yang menentukan, tetapi Allah lah yang menentukan. Dan segala sesuatu yang berada di dalam kendali Allah sudah pasti akan terjadi. Nah, bagi siapapun yang menyatakan bahwa di dalam kekristenan tidak terdapat kepastian keselamatan, itu artinya Anda sedang meragukan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Karena kita datang kepada Kristus itu bukan hasil usaha kita, melainkan pemberian Allah. Dan pemberian itu tidak dapat ditolak, karena Ia sudah memilih sejak sebelum segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Lalu bagaimana dengan orang-orang Kristen yang tetap berbuat jahat selama hidupnya sampai akhir-akhir hidupnya? Apakah mereka juga akan diselamatkan? Tentu saja tidak. Loh, bukannya mereka orang Kristen? Kenapa tidak diselamatkan? Karena pada hakikatnya mereka bukanlah orang Kristen dan mereka bukanlah orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Kenapa seperti itu? Karena ketika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa kamu adalah orang Kristen, artinya kamu diberi karunia Roh Kudus. Dan Roh Kudus berperan untuk menguduskan kita. Ketika kamu percaya kamu adalah orang Kristen, tetapi kamu tidak menghasilkan buah roh atau perbuatan hidupmu tidak kudus, artinya kamu sedang berbohong. Nah, juga ketika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa kamu adalah orang Kristen, tetapi tidak ada pengudusan atau kamu tidak berupaya untuk hidup kudus sesuai dengan perintah Tuhan, artinya Roh Kudus tidak bekerja dalam dirimu. Sedangkan bukti orang percaya adalah Roh Kudus bekerja dan menguduskan mereka. Sebab Roh Kudus adalah karunia bagi orang yang percaya. Oleh karena itu, kamu harus sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan menerima Dia sebagai juru selamat pribadimu. Karena jika tidak, sekalipun kamu sering ke gereja, kamu lakukan pelayanan, KTP kamu adalah orang Kristen, tapi kamu tidak sungguh-sungguh percaya, kamu pun akan binasa. Lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share, supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan yang terkasih, terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah,
hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.